Oke, selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam guys. Ya, pemuda. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Doakan teman-teman kita yang lain supaya di hari Rabu depan mereka juga bisa hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik. Kerinduan kita adalah supaya dari awal kalian masih muda ini sedini mungkin diperlengkapi ya dengan kebenaran firman Tuhan, karena sebagai generasi penerus masa depan kasih karunia yang akan membawa kabar baik di masa yang akan datang, mulai dari sekarang ya. Injil kasih karunia yaitu kebaikan Allah yang dikaruniakan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang membawa damai sejahtera melalui keselamatan hidup yang kekal yang diberitakan kepada semua orang saat ini. Oke. Ya. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita karena tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pengharapan kita. Ya. Jadi Lord Jesus Christ is our hope. Yang kita ambil dari 1 Timotius pasal 1. Dan kita akan banyak membahas kitab 1 Timotius, 2 Timotius, Filemon, ya. Ya. Surat-surat pribadi daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada rekan-rekannya sepelayanan. Ya. Kita mulai dari ayat 1. Kita lihat di situ dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Jadi Kristus Yesus adalah dasar pengharapan kita. Dan bagaimana itu kita malam ini saya sampaikan. Di ayat 2 dikatakan, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya. Sekali lagi, sebagaimana Timotius yang masih muda, pelayan yang masih muda, Paulus katakan dia adalah anaknya yang sah di dalam iman. Ya. Terus diperlengkapi oleh Rasul Paulus supaya Timotius yang muda ini bisa memimpin, terutama dalam menjaga pengajaran yang benar yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepadanya, agar jemaat Tuhan yang dilayani pada waktu itu di jemaat yang di Efesus mengerti dan memahami bagaimana rencana Tuhan yang seutuhnya
bagi gereja tubuh Kristus, ya. Nah, jadi teman-teman semua, pertama-tama saya ingin mengajak kita di bagian pertama ini, kita akan memahami dulu, melihat siapa Paulus. Karena di awal tadi, di ayat 1 dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, ya. Jadi bukan menurut perintah manusia, tapi menurut perintah Allah. Dan dia, Paulus, adalah Rasul Kristus. Perlu teman-teman ketahui bahwa ciri khas daripada Paulus itu ketika dia menuliskan firman Allah dalam surat-suratnya, baik yang disampaikan kepada jemaat kudus maupun yang disampaikan secara personal, itu selalu ditandai dengan siapa Paulus ini, ya. Apakah dia adalah bagian dari 12 rasul atau bukan? Karena banyak juga orang yang beranggapan bahwa Paulus ini adalah salah satu dari 12 rasul Kristus, ya. Nah, tapi kita akan melihat nanti bahwa anggapan itu keliru. Dan kalau seseorang yang tidak memahami keunikan daripada panggilan Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain, maka orang itu akan gagal untuk memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini, ya. Nah, itu yang penting dipahami. Oke. Sepertinya ada gangguan jaringan di tempat saya ini, tapi mudah-mudahan nanti bisa membaik, ya. Bisa tetap bagus, ya. Oke, kita lanjutkan dulu lah. Ya, jadi untuk mengerti bahwa Paulus ini bukanlah salah satu dari 12 rasul, ya, sungguh-sungguh bukan salah satu dari 12 murid Yesus, maka kita harus kembali dulu melihat di Kisah Para Rasul 1. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 1, ya. Ya, boleh juga di share screen. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-15, mulai dari ayat 15, ya. Karena di situ ada judul perikop yang sudah sangat jelas dibuat, ya. Ditulis di Yudas gitu, ya, tapi siapa? Matias. Nah, begini pernyataan daripada Petrus pada waktu itu. Ya, mudah-mudahan live-nya bisa jalan dengan normal, ya. Oke. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya dari ayat ke-15, ya. Saya baca, ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami." Ya. Saya akan membaca dari screen saja, ya. Mudah-mudahan bisa itu, ya, dengan jelas.
ayat 17, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Jabatannya diambil orang lain. Ayat 21. Kesimpulannya dia katakan Petrus katakan, jadi harus ditambahkan kepada kami, ya, kepada 11 rasul, teman ya. Oke. Ya. Jadi jelas sekali di situ. Lalu ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Nah, ini dia. Jadi Justus dan Matias yang akan diundi oleh mereka, ya, supaya menentukan, nanti Allah yang menentukan, Roh Kudus yang menentukan dari antara 2 orang itu yang akan menggantikan Yudas, ya. Ayat 24 dikatakan, mereka semua berdoa dan berkata, ya, semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Tambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi genap berapa? Jadi genap 12. Apa ada Paulus? Ya, Paulus belum ada di sana. Tapi bahwa 12 murid Yesus, 12 rasul Yesus tetaplah menjadi 12 tanpa Rasul Paulus untuk memberitakan Korintus. Tidak usah dibuka lagi, saya akan hanya membacakan saja. Ya, nanti kita akan membuka Kisah Para Rasul 9. Saya hanya untuk mengulang penegasannya saja, karena dikatakan di situ tadi, ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah, di dalam iman, ya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, jadi di sini di ayat 1 tadi dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Paulus, ya, diperintahkan oleh Allah menjadi rasulnya? Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 9, ya. Kisah Para Rasul 9. Dari sini Paulus diperintahkan oleh Allah untuk menjadi rasulnya. Jauh setelah 12 rasul untuk bangsa Israel ditetapkan, ya, Paulus mengalami keselamatan atau mendapatkan perintah untuk menjadi itu dari Kisah 9, ya, sejak dari Kisah 9. Kita lihat langsung saja. Jadi ini adalah Kisah Rasul 9 ini cerita tentang bagaimana Saulus diselamatkan, bagaimana dari surga dan sampai Saulus ini mengalami kebutaan, ya. Dan setelah itu kita lihat di ayatnya 15 saja, bagaimana sesudah Saulus mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka inilah yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus kepadanya sebagai perintah untuk dia menjadi rasul bagi bangsa lain. Ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias ya, pada Ananias ya, dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sudah ada di situ ya, jelas sekali. Jadi Saulus yang kemudian namanya menjadi Paulus, kita kenal Paulus, dia adalah alat pilihan Tuhan, alat pilihan daripada Yesus Kristus untuk memberitakan namaku, nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel, ya, kepada semua orang. Tapi kita lihat urutannya, pertama di situ dikatakan bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa lain dan tentunya kepada tanpa perbedaan. Nah, jadi teman-teman semua, kita lihat di sini jelas sekali ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Saulus atau Paulus bukanlah rasul seperti anggapan orang bangsa-bangsa lain. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca dari surat-surat Rasul Paulus itu, betapa dia banyak kali mengatakan, menegaskan bahwa khusus bagi kita bangsa-bangsa lain. Coba kita lihat di Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Oke. Puji Tuhan. Ya, bisa ditampilkan di layar. Ya. Roma 11 ayatnya yang ke-13. Situ dikatakan apa? Roma 11 ayat 13. Ya, itu sudah ya. Paulus mengatakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, bangsa-bangsa lain itu juga sama artinya dengan sebutan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kalau bangsa Yahudi sama sebutannya dengan bangsa Israel atau bangsa pilihan ya. Katakan, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul. Untuk siapa? Untuk bangsa bukan Yahudi. Petrus bisa tidak mengatakan hal seperti itu? Ya, tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak memerintahkan dia atau menetapkan dia untuk menjadi rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Itu ya, jadi Paulus menganggap bahwa penetapan dirinya untuk menerima jabatan rasul untuk bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah merupakan sebuah kemuliaan di dalam pelayanannya. 14 dikatakan, yaitu ayat berapa tadi? 13 ya? Oke, ya cukup dulu, ayat 13-nya sudah jelas ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayatnya di 1 Korintus 11. Nah, di sini Paulus makin tegas lagi. Ya, Paulus menyampaikan makin tegas lagi di 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 11, dia lebih tegas lagi menyatakan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk kita ikuti. Ya, dia adalah bejana pilihan Tuhan yang harus kita ikuti. Dia katakan apa? Ayat 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini penting ya. Ya, ini sangat penting karena apa? Kalau kita lihat tadi yang dikatakan oleh Rasul Petrus di Kisah Para Rasul, haruslah ditambahkan bilangan kepada kami ya, menerima jabatan rasul, haruslah ditambahkan satu orang lagi katanya, yaitu dari orang yang pengikut Kristus, sedangkan dia tidak pernah melihat Yesus secara jasmani kan, ya. Nah, disitulah keunikan daripada ya panggilan Paulus untuk menjadi rasul atau menjadi pemberita Injil kepada kita bangsa-bangsa lain adalah melalui wahyu rahasia yang diterima oleh Rasul Paulus sendiri dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, ya. Nah, sebelumnya kita lihat lagi dulu ya. Di 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 2. Tadi kita awali dari pasal 1. Sekarang kita lihat dulu di pasal 2 1 Timotius. Ya, 2 ayatnya yang ke-7. Nah, di ayat 7 ini jelas sekali Paulus mengatakan bahwa dia dipilih untuk menyaksikan Injil Kristus untuk bangsa-bangsa lain. Dia ya, untuk kesaksian itulah aku, siapa aku? Paulus telah ditetapkan sebagai apa? Sebagai pemberita atau evangelis, gitu ya, sebagai penginjil dan kebenaran. Jadi ada 3 tadi jabatan yang dia sampaikan dalam posisinya sebagai rasul bagi bangsa lain. Dia katakan apa? Ya, yang pertama sebagai pemberita Injil, dia juga sebagai rasul dan juga sebagai pengajar atau guru bagi kita bangsa pengikut Kristus yang sudah dipermuliakan di surga. Dia tidak mengikuti Yesus Kristus ketika ya Yesus sebagai firman yang menjadi daging, menjadi manusia, tetapi Paulus adalah dijadikan menjadi pengikut Yesus sesudah kebangkitannya dan menjadi Tuhan dan juru selamat kita untuk selama-lamanya setelah Yesus naik ke surga. Nah, oke teman-teman semua, jadi kita akan lihat bahwa di dalam 1 Korintus 14, kita lihat lagi 1 Korintus 14 di sini kita menemukan bahwa Paulus itu menerima perintah dari Tuhan Yesus langsung. Ya. Menerima perintah dari Tuhan Yesus langsung dan dia mendapat perintah itu bukan dari rasul-rasul yang sebelumnya. Dia tidak mendapat bimbingan atau pedoman atau pengajaran dari mereka, tetapi langsung dari Tuhan. Di 1 Korintus 14 ayat 37 dikatakan, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke 37. Ya, 37 dikatakan di situ di zaman Paulus dan bahkan di jemaat Korintus itu juga ada nabi atau orang yang mendapat karunia rohani. Ia harus sadar apa yang ditulisnya, firman yang Tuhan yang ditulis dalam surat-suratnya dari Roma sampai Filemon itu adalah merupakan apa? Perintah daripada Tuhan Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Ya, untuk khusus bagi kita
bangsa-bangsa lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam Galatia pasal 1. Dan disinilah sebetulnya Galatia pasal 1 ini kita bisa membaca dengan baik dan melihat dengan jelas bahwa sudah